Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bev, Bekasi Voice. Jumpa lagi di sini dengan gua Den Cupang dan rekan-rekan di sini nih, sahabat Reptil Bekasi. Say hey dong. Dengan siapa nih? Dengan bang siapa nih di sini? Saya Rian dari sahabat Reptil Bekasi di bagian rescue. Yang bang satu lagi bang siapa bang? Nah, saya ini bang. Oke, dan saya pribadi dari pecinta Retik Snack dan D. Dan saya juga dekat sama anak-anak sahabat Reptil Bekasi, yaitu Bang Rian dari tim rescue-nya. Jadi bang, di kegiatan Bekasi Community Festival ini, apa sih yang kalian lakukan di sini bang? Yang kita lakukan di sini ya, pertama kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, tentu saja di bidang reptil ya, seperti ular. Karena kan masih banyak masyarakat yang masih awam tentang reptil. Makanya mereka banyak taunya ular berbisa, ular itu bahaya. Nah itu. Atau ular bahaya nggak sih bang? Sebenarnya ular itu bahaya. Intinya ular itu bahaya. Intinya bahaya. Mau besar mau kecil, mau berbisa atau tidak bahaya. Khusus yang belum paham dan belum tahu tentang ular. Terus selain ular nih, apalagi tuh bang reptilnya bang yang kalian bawa ke sini bang? Mungkin kalau yang kita bawa hanya ke sini ular, ada gecko. Mungkin yang hewan-hewan lain kita bawa kayak biawak, iguana kita nggak bawa. Mungkin agak sorean kali. Sorean kan semakin ramai, semakin banyak hewannya. Oh gitu. Iya. Banyak kan dari beberapa ini animo masyarakat ya, tentang pokoknya yang unik-unik nih kayak ular, terus reptil-reptil yang lain. Apa aja sih pertanyaan dari masyarakat tuh atau edukasi yang kalian bisa berikan untuk masyarakat? Biasanya pertanyaan umum ya dari masyarakat. Ini jenis ular apa, berbisa apa enggak? Biasanya sering kayak gitu tuh pertanyaan tuh. Nah terus kita edukasi kepada masyarakat. Misalkan dia nanya tentang ular ini, bang ini ular apa nih bang? Ini ular hijau ya, ular pucuk bukan? Oh iya bu, ini ular hijau, tapi ini bukan ular pucuk, tapi ini ular Viper Trimeresurus alborabris, salah satu ular paling berbisa yang ada di Bekasi, di Indonesia. Jadi agar masyarakat lebih waspada ininya. Ini kan jadi gini, ini sebuah hobi yang unik ya, sebuah hobi yang unik gitu. Kenapa sih kalian milih hobi yang kayak gini nih? Gitu? Tahu ya, awalnya coba-coba. Coba-coba iseng-iseng. Ternyata itu bang, kita tuh awalnya saya pribadi ya, ini dari saya pribadi. Saya dari sahabat Reptil Bekasi ini baru gabung 5 tahun. Dan apa yang saya pahami dan apa saya pelajari ini mungkin hanya masih dasar banget bang. Masih dasar banget. Jadi awalnya itu saya dari penasaran. Penasaran, megang, ternyata tertarik. Akhirnya saya tertarik. Saya nyari-nyari komunitas. Saya nemu sahabat Reptil Bekasi, bergabung dengan mereka. Saya belajar tentang reptil. Khususnya di bidang rescue. Agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Oh gitu. Jadi bang izin nih bang. Tadi kan bicara tentang reptil itu kan bukan hanya sekedar ular. Ya. Terus ini menurutnya hobi yang unik. Biasanya anak-anak muda atau rekan muda itu kan nyari hobi, ya kan, yang itu bisa menghasilkan atau bisa jadi ajang bisnis gitu. Iya, nah dari sini nih ada nggak sih feedback dari hobi kita ya? Itu ada. Sebenarnya kita ada. Jadi kita ini bergerak di bidang rescue juga. Jadi di rescue-nya itu kita di snake sweeping, pest control. Jadi kita kontrak dengan beberapa perusahaan untuk menangani konflik dengan ular di wilayah mereka, seperti pabrik, perumahan, seperti itu. Atau kita juga belajar, saat ini kami sedang belajar melakukan berternak reptil, khususnya ular. Nah, kita lagi belajar ngebreed. Nah, itu. Jadi ular-ular yang kita jual perbelikan ini saat ini adalah ular-ular hasil breed kita, hasil ternakan kita. Gitu. Jadi sebagai jadi harus ada feedback, jadi ada apa sih untuk komunitas tetap jalan. Bro, sekarang gini bro, kita ngomongin soal ini nih, soal kegiatan ini nih, Bekasi Community Festival. Gimana menurut lo nih bro? Menurut gua ini keren bang. Keren nih, menurut gua ini keren. Jadi jarang buat acara-acara seperti ini. Jadi ini bisa jadi sarana untuk kita mengedukasi masyarakat. Karena kan festival seperti ini pasti akan banyak dikunjungi masyarakat. Nah, banyak kan masyarakat saat ini berkunjung. Tadi sih banyak, pagi banyak, naran sepi, terbanyak. Biasanya akan ada aja yang datang. Nah itu di situ kita akan jadikan ajang kita untuk memperkenalkan komunitas. Terus juga kita bisa mengedukasi pengunjung yang datang, bisa bertanya ke stand kita nih, bertanya-tanya tentang reptil atau apalah yang berhubungan dengan reptil gitu. Jadi menurut saya acara seperti itu harus sering diadakan, ya. Iya. Ekspektasi lu nih pertama kali ketika mendengar atau
mengetahui lah, mendapat informasi tentang kegiatan ini atau acara ini, bagaimana bro? Ekspektasi pertama pasti langsung wah keren nih acara nih pasti. Makanya kita langsung buru-buru bikin nyetak stiker. Kita langsung bagi 2 tim. Sebenarnya kita ada acara hari ini dua lokasi. Gitu. Makanya kita wah jangan kita sempetin ke sini. Ini acara bagus, ini keren nih. Ini bisa ajang buat kita memperkenalkan komunitas, gitu kan. Akhirnya kita bagi 2 tim hari ini. Kita ada acara juga di Cikarang Nuansa Hotel. Nah, jadi yang ketua kita di sana, nah saya pribadi sebagai wakilnya di sini. Jadi jangan sampai terlewat intinya di sini. Ya karena saya akuin acara-acara seperti itu sangat kreatif ya, bagus ya untuk sosialisasi budaya-budaya kita dipamerkan di sini gitu Pak. Oh gitu. Terus keinginan lu nih sebagai kaum muda yang hobi sama reptil nih, kedepannya seperti apa sih? Kedepannya ya teman-teman komunitas reptil ini lebih solid ya. Jadi pandangan dari reptil ya, komunitas reptil ya, itu lebih solid, terus juga lebih utamakan edukasi, belajar tentang reptil. Jangan hanya sekedar hobi terus gaya-gayaan. Ya banyaknya korban gigitan ular dari teman-teman komunitas reptil itu karena mereka hanya gaya-gayaan saja. Cuma Itu iya hobi gaya-gayaan, main kobra, ular bisa mainin, gigit, meninggal. Nah itu kebanyakan mereka kurang edukasi. Jadi saya berharap teman-teman yang hobi main reptil usahakan bergabunglah dengan komunitas reptil yang emang mumpuni gitu ya, ada nama itulah, ya, bergerak di bidang edukasi yang jelas. Ya karena alhamdulillah Sahabat Reptil Bekasi ini kan ketuanya salah satu maskal dari SIOP. Ketuanya di Yayasan Ular Indonesia. Jadi kita lebih terarah. Jadi kegiatan kita, rescue pun kita ada SOP-nya, jadi nggak bisa sembarangan. Boleh tangkap, pakai alat. Intinya edukasi tentang reptil itu, apalagi buat teman-teman yang baru belajar tentang reptil itu harus banget. Penting banget. Buat itu ya, berarti rescue-nya terhadap rescue-nya sendiri. Ya, karena reptil ini kan hewan buas, hewan bahaya. Kita nggak bisa anggap itu hewan jinak. Oh gitu. Semua hewan itu reptil nggak bahaya berarti ya? Bahaya. Termasuk biawak juga bahaya. Termasuk biawak. Bahkan ini pun yang kita anggap jinak masih ada resikonya. Berarti kan SRB ini kan di Bekasi Raya nih bro, ya kan ya? Bekasi Raya berarti ya, kota dan kabupaten. Itu menurut lu tentang itu tuh kan tadi termasuk biawak juga, ya kan bahaya gitu kan. Itu yang perjualbelikan di pinggiran itu gimana bro menurut lo bro? Kalau itu sih sebenarnya pandangan saya pribadi itu hak mereka masing-masing. Gitu. Karena kan banyak orang juga yang melangsungkan mencari makan dari situ. Nah, kita nggak bisa mencegah seutuhnya. Kalau kita cegah dan ntar mereka nyari makan bagaimana kan gitu. Makanya kita hanya mengedukasi untuk jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa jangan terlalu semua biawak ukuran besar-besar itu dibunuh. Efeknya apa sih bro? Kalau biawak itu misalnya nggak ada tuh di habitatnya gitu. Wah, tuh jelas ekosistem akan amburadul. Karena biawak ini salah satu predator utama ular. Ular di alam liar, predator pertamanya itu adalah biawak. Kemudian garangan, musang. Nah, itu. Jadi kalau satu saja hewan yang di alam predator ini hilang, udah hilang. Iya. Apalagi saat ini sudah mulai masuk musim netes nih ular-ular, musim hujan. Oh gitu. Iya. Ular itu kan kawinnya setahun sekali, bertelur setahun sekali, menetas setahun sekali. Sekali telur tuh banyak. Sekali bertelur itu bisa nyampe 15 ya. Wah, lebih bahkannya ya. Kita piton besar kita kemarin 35 43 telur. Paling banyak kan. Bayangin itu satu induk. Oh gitu. Cara gini bro, untuk yang biar makin ini lagi di depan nih, gue melihatnya kan tadi kan lu bilang acara atau kegiatan ini seru nih, seru, kan ya? Betul. Itu yang tadi lu bilang. Terus kedepannya nih, ada hal apa sih mungkin masukan, saran atau ide kreatif kalian atau gagasan kalian terhadap panitia nih kedepannya? Untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi mungkin. Jadi di komunitasnya diperbanyak lagi, ruangannya diperluas lagi, jadi pengunjung akan lebih ramai. Terus sosialisasinya itu lebih masif lagi. Jadi banyak teman-teman atau dari masyarakat yang udah wah tahu nih ada kegiatan sini gitu. Ini kegiatan bagus, kegiatan bisa kita nyari-nyari sesuatu atau bisa menambah sesuatu kan. Nah, itu mungkin buat panitia lebih ditingkatkan lagi. Walaupun ini sudah bagus tapi lebih ditingkatkan lagi gitu. Bisa undang komunitas-komunitas lagi lebih banyak lagi kan. Lebih seru jadinya, lebih rame. Jadi gini bro, tadi kan lu bilang bahaya nih. Kalau ngomongin bahaya nih, kenapa dililitin di badan bro? Coba deh. Ada, jadi kita kenannya ada. Oke, dibilang bahaya, betul bahaya kan. Yang pertama, ular saya yang saya pegang ini dari hasil ternakan. Ternakan itu apa? Ini hasil breeding. Makanya saya berani buat dipegang tangan, bahkan
berani juga saya ngasih ke anak kecil. Oh, gitu. Nah, karena udah friendly. Tetap kita juga harus dampingin. Misalnya ini anak kecil, enggak lah. Baru gede lah ya kan. Maksudnya anak kecil ya kan. Nah, ini harus kita di sampingnya. Nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh. Karena nggak boleh jauh dari dia. Ini nge-breeding sendiri berarti nih? Iya. Karena anak kecil itu kadang-kadang main pegang seperti ini. Nah, itu dia. Jadi itu yang bahayanya. Jadi kita bagaimanapun juga, walaupun ini kata kita jinak, kita harus didampingin. Karena Tuh Bev, ya pokoknya kalian harus tahu tuh, kalian harus dengar juga ya, sekalipun bahaya, ya kan. Tapi ini nggak apa sih, nggak menampik juga buat kalian masyarakat tuh mengetahui tentang hal ini. Ada edukasi sendiri ya Beb ya, dengerin tuh kan. Bahaya, sekalipun bahaya mereka tetap pegang-pegang Beb. Keren nggak? Kalau untuk ular-ular piton seperti kan lebih friendly ya, lebih misalkan lebih sering banyak yang memelihara gitu ya. Resiko bahayanya itu adalah saat kita memberi makan misalnya. Betul. Gitu. Nah, ya, jadi makanya kita nggak bisa bilang ular itu jinak karena nggak kayak kucing atau unggas atau mamalia. Ular ini naluri alaminya saat makan itu nggak akan bisa bedain mana makanan dan mana ownernya. Saya sendiri pribadi sering kasih makan ini bukan makanan gigit tangan lilit. Betulnya ular kecil itu yang piton yang nggak berbahaya. Siap. Tapi kalau ular besar kita nggak pernah sendiri, kita selalu didampingin sama teman-teman. Gitu. Sama dia nih sering. Breedingannya di mana? Kita di rumah di Keranggan. Kita ada 2 tempat kan di Bulak Kapal sama di Keranggan. Bev, yang masih pada penasaran nih, tempat mereka, tempat nongkrong, tempat Boleh breedingnya, tempat makan ular ya. Ulah kalau kata bahasa bocah Bekasi itu peternakan ular. Peternakan ulahnya ada di Keranggan. Keranggan sama di Bulak Kapal tadi ya, Bang? Iya. Pokoknya gitu aja, Bev. Kayaknya seru nih ngobrol sama beberapa teman-teman komunitas. Panjang 5 hari aja gitu ngomong. Nah, kalau mau bahas ular itu bisa 2 minggu gua kelar. Apalagi satu ular doang ya Bang ya. Baru satu ular nih udah panjang banget ceritanya. Kita kalau kita mau bahas satu ular ini nih, itu bisa habis seharian tentang jenisnya, bisanya, bahayanya kan. Itu gak akan kelar sehari. Termasuk ini nih, gecko nih. Nah, tuh gecko. Ini gecko kan belakangan ini lagi in nih, ya bro ya. Lagi naik lagi. Gecko ini lagi belakangan ini lagi in nih. Jadi ada sisi bisnisnya buat kalian juga nggak sih? Ada. Ini dia Apa tuh? breed nih, gecko. Oh gitu. nge-breed. Lagi belajar. Pokoknya intinya kita lagi belajar. Lagi belajar di rumah. Memang iseng-iseng sih. Lagi iseng-iseng ya kan. Awalnya dari tahu-tahunya si gecko ini nelor. Saya nggak iseng sih. Cuma minta ke teman kan. Coba dong bagi satu. Nah, itu nggak tahu tuh mana jantan mana betina. Dan gecko itu agak ribet, Bang. Ribetnya kenapa? Pakai data. Nah, ini kan nggak datanya. Nggak ada datanya. Jadi itu ilegal. Harus jelas itu. Jadi iya. Jadi harus tahu ya kan. Makanya saya bilang ini cuma nyoba-nyoba. Ini jantannya, betinanya di Cikarang, di Nuansa. Lagi dibawa ya kan. Jadi Satu jenis gak sih bro sama kayaknya sih. sama toke. Sama Betul. toke tuh. Iya, Berarti iya. toke. Tadi gua kira Satu toke, jenis, toke satu jenis. oren keren juga Iya. nih. Satu keluarga Oh, dia. gitu. Dia asalnya bukan dari Indonesia. Nah, Dari luar ini ya. cicak darat bisa dibilang lah ya kan. Ya salah kalau nggak tahu dari. Ya kalau toke di sini di yang lokal berarti kan rada buluk ya. Ini kan keren nih. betul. Ini agak mantep lah ya kan, agak bermove ya kan. Iya, Ini ada yang kuning, bahkan ada juga yang lucy, lucky stick gitu. Nah, yang putih bahkan ada. Iya, kalau datanya lengkap, harganya juga lumayan, Bang. Itu bagus itu. Oh, gitu. Lumayan itu. Bisa Bisa. jutaan. Genetik Mantap. itu langka. Oh gitu. Sama kayak ular pun gitu. Kalau yang nggak ada datanya nih, misalnya gua kepengen Nah. beli ini nih gitu. Nah, itu. kisaran berapa sih bro nih? Itu bisik-bisik aja. Gampang nanti. Gampang. Masih banyak karena kan saya juga di rumah lumayan ya kan breedingan di rumah tuh pertama tuh berawal dari 10 ekor. Terus dia nelor tuh 2 butir. Kan dia nelor 2 butir. Itu nggak jadi tuh. Dari 20 telur yang jadi cuma 2. Cuma 2. Oh gitu. Bayangin. Saya nggak nyangka gitu kan. Saya cuma naruh di deket kolong kasur saya tuh. Karena ada kayak gini. Pas berapa minggu kemudian dia netes anakannya 2. Ya udah, saya nggak tahu namanya apa, intinya dia keluar, dia mau makan, udah laku. Pokoknya kalau mau basic bisa lah. Apapun itu kalau kita hobi pasti ada nilai jual. Iya soalnya gue gini, makanya tadi gue tanya Betul. soal tentang angka tuh ya kan, Iya, soal betul. harga gitu kan. Gue takut gini, ntar kalau udah gue beli, gue bawa ke rumah, gue ngomong nilainya segini, mak gue kaget, lu beli toke segitu mahalnya sih bro gitu kan. Tapi bisa searching di Google atau di Instagram, bisa searching harga gecko tuh berapa. Oh gitu. Untuk dewasa. Ini kan dewasa. Karena ini udah bisa ngasilin telur. Oh gitu. Ya kan? Bisa lumayan lah harganya. Termasuk ini juga nggak sih?
Nah, ini juga sama. Oh gitu. Ini kelainan, soalnya ini kelainan genetik. Kelainan Ya, ini jenisnya Motley. Beda sama yang normal. Kita juga bawa yang normal, yang anakannya, dan juga tuh yang tas hitam saya tuh. Iya, iya. Nah, itu saya juga bawa yang gedenya. Nah, saya pengen ngeluarin yang itu tapi nantilah pokoknya, nanti aja di luar lah pokoknya kan. Nah, ini yang kelainan genetik. Bahkan juga ada yang albino, ya Bang ya. Ada yang albino, bahkan ada juga yang leucistic yang warna putih. Iya. Itu pasti ada. Sanca tuh banyak. Berarti jenisnya sanca. Sanca. Itu reticulatus, salah satu ular terpanjang di dunia. Paling panjang 12 meter. 12 meter. Iya, dan paling besar Ini tuh. udah berapa meter? Ini baru semeter lah. Kalau di hutan-hutan pedalaman Meter. kayak Kalimantan, Sumatera. Kalau masih yang ada 10 meter ke atas, saya masih percaya. Percaya sangat. Iya. Percaya Karena sangat. saya sendiri di rumah punya yang hampir 7 meter. Oh gitu. Iya, yang kalau gitu Iya. itu kan 5 meter tuh. Iya, iya. Gede Itu ada lagi. rumah Ada yang lagi di 5 rumah. meter. Itu indukan. Itu indukan, Enak, ya, betul. ngasilin telur 43 butir. Itu jadi semua. Jadi semua itu. Jadi semua. Jadi semua. Karena kemarin ini kan cuacanya lagi bagus. Iya. Nah, Panas, pas panas. banget kan, pas Panas. banget, pas banget. Sekarang udah mulai musim atas musim hujan. Jadi intens itu. Iya, Jadi kita iya. takutnya nih intensitas konflik dengan ular ini masyarakat pasti meningkat. Oh, makin banyak. Telur-telur di alam ini kemungkinan besar 90% itu nakes semua. Tuh. Tapi kalau nggak ada predator alam ini, Iya, iya, iya. Apalagi di Bekasi gitu. Nah, Oke, siap. rawan kali, rawan ini apa kebun, rawa, udah pokoknya. Oke, gitu Oke, aja ya. ya. Siap, terima kasih ya, Bang. Siap, Abang. Untuk waktunya di sini. Ya, Asik kan, Beb? Ngobrol-ngobrol sama teman-teman Bisa komunitas. panjang Pokoknya nih. kita ada beberapa komunitas lagi lah nanti akan kita sapa di sini. siap. Oke, gitu aja, Beb. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajakan